Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Ropi di channel Bacip Moto. Jadi di video kali ini saya akan mereview salah satu barang yang kecil mungil tapi manfaatnya banyak banget. Ini dia. Ini adalah namanya lip per tester ya. Kalau Bacipnya nyebutnya adalah lip per tester. Nah, alat ini adalah dari BRT dan kita akan nge-review fungsinya dan manfaatnya seperti apa. Tonton terus videonya sampai dengan selesai ya, teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, ini dia alatnya seperti ini. Kita akan mereview dulu sebuah alatnya. Jadi sebenarnya alat ini mirip dengan kita memutar yang namanya mikrometer ya teman-teman. Tuh seperti itu ya. Jadi ini di sebelah sini ada yang kasar-kasarnya atau di kartel ya. Kalau di mangkok puli sipit ini. Nah ini di kartel, nah ini tuh ya. Jadi ini enak untuk diputar-putar ya teman-teman. Dan di sini ada yang namanya garis-garisnya. Nah ini untuk membaca kelebihannya. Dan ini untuk membaca angka utamanya. Samalah ya seperti yang namanya mikrometer. Nah kita akan coba dulu. Nah untuk yang di Bacip sendiri ini sebenarnya udah dimodif-modif guys tuh. Jadi bawaan aslinya nggak seperti ini. Ini sama Bacip ini udah dimodif-modif. Ini supaya dia bisa masuk terhadap topik klep macam apa, motor apa aja. Dan ganjalnya motor apa aja. Jadi ini udah dimodifikasi ya. Dan ketinggiannya juga dengan yang beli baru dari BRT itu akan berbeda. Kalau di Bacip sendiri ini ukuran awalnya adalah 26 mm. Jadi antara garis dengan angka 0 yang paling rendah itu adalah 26 mm. Kita coba ukur ya teman-teman. Oh. Ya. Nah, ini dia. Nah, sedangkan yang bawaan beli baru itu tingginya adalah dari sini ke sini dalam angka yang paling terkecilnya adalah 28 mm. Nah, kenapa dimodif? Karena di berbagai macam motor itu ada yang nggak bisa masuk ya si kuku klepnya. Jadi masukinnya agak susah. Nah, sebenarnya alat ini buat apa sih A? Ya, oke, saya akan jelaskan ya. Jadi alat ini sebenarnya begini teman-teman. Jadi untuk per klep itu jadi kondisi bebas sama yang dipasang itu beda. Contohnya ini kondisi bebas ya. Ketika dipasang dia pasti akan ditekan sebagian. Nah tujuannya apa? Itu tujuannya adalah supaya klepnya menekan ya. Kalau misalkan tidak ada tekan ya otomatis jadi longgar. Nah yang diukur adalah dengan alat ini adalah dari lip bebas ini sampai dengan mentok terhadap noken asnya itu berapa milimeter yang terpakai. Sehingga nanti kita bisa membaca yang namanya sisanya ya. Nah, di sini kita udah ada di diperagakan ya. Jadi sebenarnya untuk mengukur ketinggian dari tatakan klep sini terhadap topi klep sini. Jadi berapa milimeter. Nanti dihitung-hitung maka ketahuan nanti sisa dari liper ini seperti apa. Nah, ini seperti ini ya, teman-teman. Nah, kita akan coba peragakan ya, teman-teman, seperti apa nih caranya ngukurnya dan bagaimana. Nah, kita akan coba dulu ya. Ini kita masukkan dulu. Ini kita ada peraga ya namanya head CRF BRT. Ini kita akan ukur bagian yang innya. Nah ini udah dimasukin ya. Nah untuk supaya memudahkan teman-teman bisa ganjal sebelah sini. Karena nanti biar lebih mudah untuk memasang yang namanya kuku klepnya. Nah seperti ini. Kita akan udah ya. Nah kita akan coba pasang. Nah untuk memasangnya ini di bagian yang paling mentok dulu. Dikecilin dulu kan. Kalau gini manjang ya. Ini kan manjang. Ini kesini dia ngecil. Nah kita akan coba pasangkan ya. Oke udah. Nah kita akan coba pasangkan si topinya dulu. Baru kita akan coba pasangkan kukunya ya, kukunya. Nah ini udah pasang kukunya, baru kita masukkan sini. Nah ya kalau misalkan agak susah digetok ya teman-teman. Alah ngaceleng ya. Kita akan coba ya sampai masuk. Ya gini nanti kalau misalkan terlalu tinggi itu akan susah pada saat di sininya. Nah ini udah masuk. Nah kalau sudah masuk seperti ini gampang ya teman-teman. Tuh ini kan udah masuk nih. Kalau udah masuk ini diampang, nanti tinggal coba melakukan pengukurannya. Nah untuk pengukurannya sendiri teman-teman gampang ini ya. Jadi ini bisa dilihat ya teman-teman di sini. Ini tinggal diputar aja ya. Jadi ini tinggal diputar aja nih sampai nanti si klepnya ini meninggi ya, si alat ukur ininya meninggi. Nah ini tinggal diputar aja ya, tinggal diputar sampai benar-benar tidak main lagi ya. Nah terus kita lihat di sini ini ada angkanya teman-teman. Nah seperti ini. Nah ini bisa dilihat ya sama teman-teman di sini. Nah cara membacanya adalah karena tadi ukuran yang paling rendahnya kalau Bacip kan udah dimodif sendiri ya 26. Jadi bacanya adalah 26
27. Jadi setiap kenaikan ini adalah 1 mili, 26, 27, 28, dan di bawah ini ada angka 30. Artinya adalah ukurannya adalah 28,30 ketinggian dari sini ke sininya begitu. Kita catat dulu ya teman-teman biar tidak lupa, adalah 28,30. Kita coba di sini ditulis ya. Ya, kita coba tulis sini ya teman-teman. 28,30 mm. Nah, ini dia udah ketahuan angkanya. Nah, hubungannya apa? Hubungannya seperti ini. Kita akan coba ya berhitung ya teman-teman. Nah, si perklep BRT ini dalam spesifikasinya ini adalah spesifikasinya kondisi bebasnya adalah 32 mm ya, dalam kondisi bebasnya adalah 32 mm dan panjang struknya adalah 16 mm. Jadi panjang struknya 16 mm. Nah, kita coba ukur ya di sini ya. Nah, ini kan ketika terpasang 28,30 mm, sedangkan tinggi bebasnya adalah 32 mm. Artinya tinggal dikurangin aja, berarti tinggal 70. Ini dikurangi, ini adalah 3. Ya, berarti si perklep ini ya, si lip struknya ini udah terpasang sebesar 3,70 mm. Jadi si perklep yang tadinya bebas dia udah ditekan sebesar 3,70. Nah, kita akan coba ukur sisanya ya teman-teman. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa dalam speknya BRT lip maksimumnya itu adalah di 16. Tinggal dikurangi aja 3,7 mm untuk mendapatkan sisanya berapa mili lagi sih? Oke, kita coba ya. Ini 30, ini 5. 15 dikurangi 3 adalah 12. Jadi sisa lip struknya itu, sipernya ini adalah 12,30. Nah, terus kita tentu ini mau pakai si noken as apa. Nah, sebagai contoh noken as yang kita gunakan serinya R2 dengan lip dalam spesifikasi BRT lip aslinya adalah 9,20. Ya, nanti tinggal dikurangin aja 9,20 dikurangi yang sisa tadi adalah 0, ini 1, ini 12 dikurangi 3 adalah 3 ya teman-teman. Berarti sisanya adalah lip pernya adalah 3,10 mm. Tentunya ini sangat aman karena disarankan untuk sisa lipnya itu adalah 2 mm, harus punya sisa. Kalau tidak punya sisa itu kemungkinan perklepnya patah dan mesinnya juga terbebani jadi berat ya, karena si perklepnya terlalu menekan ya. Dan kalau sampai benar-benar rapat ya, sampai habis banget seperti ini bisa beresiko yang namanya ininya patah teman-teman ya. Si peragi dudukan coakan kukunya. Nah, ini bisa terjadi patah. Jadi teman-teman, untuk penggunaan si alat ini sangat sekali berguna ya, terutama untuk mengukur yang namanya lip per stroke. Ya, jadi bisa ketahuan nih sisa lipnya berapa. Ya, meskipun secara manual diukur pakai sigmat bisa hasilnya sama-sama ya. Cuman kita untuk mempermudah saja teman-teman. Jadi bebas teman-teman mau ngukurnya pakai sigmat manual seperti dulu kala boleh. Mau pakai alat ini juga boleh, bebas. Yang penting tujuannya sama adalah untuk mengukur ya. Nah, jadi sisanya seperti itu teman-teman. Jadi kalau dari spesifikasi ini masih bisa ya menggunakan penambahan lipnya 1 mm lagi. Nanti sisanya lah 2,10 mm. Jadi masih bisa pakai lip 10,20 mm ya kalau membaca dari sisa ini. Begitu teman-teman. Nah, terus teman-teman, nah ini alat sebenarnya bukan untuk perklep BRT aja. Ini bisa membaca semua perklep merek apa aja, termasuk dengan originalnya. Jadi ngukurnya itu dari keadaan bebas dulu, nanti diragum ya seperti ini nih. Nah, ini kan kondisi bebas. Ini kondisi bebas ukur berapa milimeter, nanti diragum. Nah, ini ketahuan yang namanya lip pernya. Nanti tinggal dikurang-kurang, nanti ketahuan oh mentok enggak ya, sisanya berapa milimeter, sehingga nanti bisa mengetahui. Nah, kalau misalkan kasusnya terjadi itu terlalu mepet nih, berapa milimeter? 1 mm. Oh, terlalu mepet. Solusinya adalah ada dua macam. Teman-teman bisa meninggikan yang namanya klepnya. Jadi
panjang klepnya diperpanjang sehingga nanti dudukan coakannya ini agak tinggi di sini. Ya, diukur-ukur dulu tentunya dengan yang sebelumnya supaya tidak terlalu panjang tinggi malah jadi longgar ya. Nah, jadi solusinya yang pertama bisa meninggikan yang namanya klep, bisa juga melepas ganjal, memapas dudukan ganjal kayak gini nih. Misalkan ininya nih ganjalnya dipapas ya, atau dudukannya dipapas, tapi rada repot ya kalau ngepapas yang ginian. Nah, bisa juga menurunkan lip camnya, jadi lip camnya diturunin gitu, jangan terlalu tinggi ya. Jadi intinya mah bebas lah gimana kalian ya, mau bagaimana cara pun, yang penting hasilnya bagus ya. Toh kalau misalkan bagus untuk diri sendiri, jelek juga buat diri sendiri. Kan nggak mungkin ya kamu yang bikin mesin langsung komplain ke saya blaktuk bombay blaktuk, nggak mungkin ya teman-teman. Jadi semuanya itu ditanggungnya sendiri. Oke teman-teman, seperti itu mereview alat ini. Alat ini harganya sendiri, ini harganya dari BRT-nya 350.000. Kalau dibacip, dimodif-modif seperti ini, ngikutin yang ini bisa itu nambah lagi 100.000 etage mundaek ya teman-teman. Karena ya sebenarnya deg-degan ya ngebut yang kayak gini tuh deg-degan teman-teman. Takutnya bablas nanti malah nggak bisa dipakai kayak nggak gantian ya. Jadi harus AC bikin yang ginian mah ya. Ya kedepannya semoga aja nanti BRT bikin ukurannya yang pas ya. Nanti karena ini BRT masih dalam tahap uji coba ya, tapi ini bisa digunakan dong ya. Bacip juga sekarang udah sering menggunakan alat ini ya. Jadi alatnya seperti ini tuh, ini dibubut bagian belakang supaya nanti si dudukan pijakannya bisa masuk nih buat semua motor ya, termasuk topi klepnya juga biar masuk buat semua motor. Seperti itu teman-teman ya. Kalau yang mau berminat silahkan, ada nomor WA adminnya di deskripsi, di japri aja, hubungi adminnya, atau langsung ke bengkel boleh, nanya-nanya boleh, mau lihat dulu barangnya boleh ya, bebas ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang udah menonton di video review kali ini. Jangan lupa tonton video bacip yang lainnya dan ditunggu video bacip selanjutannya. Dan untuk teman-teman silakan yang mau bore up, yang membutuhkan part-part BRT, silakan datang ke Bacip Moto langsung atau melalui pihak admin ya, mau online bolehlah ini mah. Oke, terima kasih yang udah menonton. Sehat selalu, banyak rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.